Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darujah. Kali ini saya akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu bagaimana mengubah mental miskin menjadi mental kaya. Teman-teman bisa menyimak di video sebelum ini ya. Dan sekarang saya akan membahas tentang jebakan dari mental kaya ini, ya, yaitu mental kaya versus gengsi. Nah, terkadang orang-orang yang sedang berusaha untuk membuat dirinya memiliki mental kaya, ini banyak sekali jebakan-jebakannya. Di antaranya yaitu gengsi. Gengsi ini sebenarnya bagus ya, karena dengan gengsi orang itu memiliki harga diri, sehingga dia tidak mudah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain, sehingga dia tidak mudah terjerumus ke dalam mental miskin. Namun apabila tidak disadari, gengsi ini justru akan menjadi sebuah penyakit baru. Terkadang mental gengsi ini datang itu tanpa disengaja, dia menyusup secara diam-diam. Kan ada sebuah perumpamaan yang mengatakan kita itu tergantung dengan siapa kita bergaul, gitu. Nah, di sini yang kadang menjadi penyebab orang menjadi terjerumus ke dalam penyakit gengsi. Karena dengan siapa dia berkumpul, dia pengennya menjadi orang kaya, akhirnya dia berkumpul dengan orang-orang yang dia pikir kaya. Akhirnya dia terbawa arus untuk tampak kaya seperti teman-temannya. Sehingga dia sebenarnya tidak mampu, tapi dimampu-mampukan, dipaksakan. Nah, ini kita bisa lihat di kalangan-kalangan yang atas ya, kaum elit ya, sosialita dan sebagainya. Di sana barangkali orang terlihat tampak kaya semua ya. Tapi ketika sudah masuk di dalam, ternyata di dalam itu penuh dengan persaingan-persaingan. Yang ini punya mobil baru, yang lain kepingin. Yang satunya punya rumah baru, yang satu kepingin lagi. Dan akhirnya itu hanya menjadi seperti perlombaan kekayaan ya. Dan kalau sudah begitu tentu bukan lagi memiliki mental kaya ya. Itu sudah sangat mengganggu kejernihan hati tentunya, dan itu akan terus menjadi penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti siapa saja. Jika orang yang pengen benar-benar memiliki mental kaya, dia akan terdorong untuk melakukan itu atau bersikap memiliki mental kaya itu dorongannya dari dalam hati ya, untuk memiliki mental kaya itu. Tapi orang yang gengsi ini dia terdorong untuk melakukan hal-hal yang mungkin terlihat sama dengan orang yang memiliki mental kaya, tetapi dorongannya itu bukan untuk membuat dirinya bermental kaya, tapi untuk agar dia terlihat lebih mampu, terlihat kaya, dihormati orang, diakui orang ya, dianggap sederajat dengan orang-orang yang kaya gitu misalnya ya. Jadi orang yang gengsi ini sebenarnya dia sangat egois, karena dia melakukan hal-hal yang nampaknya bermental kaya, tetapi sebenarnya itu semua untuk memperbesar egonya sendiri, yaitu agar dirinya mendapat kehormatan di antara manusia gitu, di hadapan temannya, di hadapan rekan bisnisnya dan sebagainya. Dia melakukan hal-hal yang nampaknya seperti mental kaya, tapi sebenarnya dia ini sebenarnya sangat bermental miskin, karena apa yang dia lakukan hanya untuk membesarkan ego pribadi, hanya untuk meluapkan, melampiaskan hawa nafsunya saja ya. Jadi meskipun terlihat sama antara yang bermental kaya dan yang bermental gengsi ini, tetapi hasilnya nanti akan sangat berbeda. Misalnya orang yang bermental kaya, dia mungkin dermawan ya, suka mentraktir teman, suka berbagi hadiah, suka membantu, sedekahnya banyak dan sebagainya ya. Dan orang yang gengsi ini mungkin melakukan hal yang sama seperti itu juga. Tapi alam semesta ini menangkap dari getaran terdalam niat seseorang, bukan hanya apa yang tampak di permukaan saja. Jadi meskipun sama-sama melakukan hal itu, tapi orang yang gengsi ini melakukan semua itu karena hawa nafsunya, agar dirinya dihormati, diakui dan sebagainya. Sementara orang yang bermental kaya melakukan hal itu benar-benar karena sebuah ketulusan. Niat yang berbeda tentunya akan membuat sebuah hasil yang berbeda. Orang yang bermental kaya dengan niat yang tulus ini, dia akan semakin kaya dan semakin kaya. Sementara orang yang gengsi
belum tentu, bisa jadi dia akan semakin terpuruk karena dia melakukan segala sesuatu itu untuk menutupi mental miskinnya sebenarnya. Dia melakukan segala sesuatu yang agar tampak kaya untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Akhirnya dia hanya melampiaskan nafsu ya, memperbesar ego yang justru pada akhirnya bisa jadi dia akan terjerat oleh penyakit gengsinya ini sendiri gitu ya. Nah, misalnya nih orang yang gengsi, dia akan mengusahakan atau mengada-adakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak mampu. Misalnya belum punya mobil mewah gitu ya, dia akan hutang-hutang demi memiliki mobil mewah sehingga dia akan setara dengan teman-temannya misalnya. Dia belum mampu untuk membeli barang-barang branded yang mahal-mahal misalnya, tapi dia akan mengusahakan itu meskipun dengan kredit. Akhirnya dia punya hutang yang sangat banyak. Ada cicilan ini, cicilan itu, cicilan macam-macam banyak sekali ya. Akhirnya bukan hanya orang lain yang akan dirugikan, tapi yang pertama dirugikan adalah dirinya sendiri. Orang lain misalnya dia karena sering berhutang gitu ya, orang yang dihutangi akhirnya tidak dibayar. Itu kan merugikan orang lain. Demi gengsinya ini tetap bertahan, dia akan melakukan segala cara. Bisa jadi bahkan karena tidak mau mengakui bahwa dirinya belum mampu, bisa menjadi alasan untuk dia menipu orang lain, rekan bisnisnya, saudaranya dan sebagainya demi agar dia tetap kaya. Nah, kalau sudah begini, dia justru akan mengundang kerugian-kerugian yang lebih besar lagi. Ya, jadi seperti dia terlilit lingkaran setan gengsi gitu ya, demi untuk tetap menjadi tampak kaya, dia akan melakukan segala cara agar dirinya tetap tampak kaya. Padahal di belakangnya keropos. Nah ini lama-lama sesuatu yang sudah keropos lama-lama akan remuk juga kalau tidak segera disadari. Itu yang kerugian dari orang lain ya. Untuk dirinya sendiri itu pun pasti dia akan sangat tersiksa dengan mental gengsi ini ya. Dia akan terus kemerungsung ya, bagaimana agar bisa tetap tampil tampak kaya, akan sangat kemerungsung bagaimana membayar cicilan-cicilan ya, apalagi kalau sudah tidak bisa menyicil, dia akan ketakutan ketika ketemu dengan orang yang dihutangi, ketakutan ketemu dengan debt collector dan sebagainya. Itu akan hidupnya akan dipenuhi dengan keruutan-keruutan yang akan semakin besar jika tidak segera disadari. Nah, ini yang perlu disadari bagi kita semua yang sedang berusaha memiliki mental kaya, yang diharapkan menjadikan kehidupan kita memang kaya beneran gitu. Tapi ada jebakan di sini, yaitu kita menjadi gengsi. Nah, agar kita tidak terlarut dalam lingkaran setan gengsi ini, sangat baik jika kita segera menyadari bahwa ini bukanlah mental kaya. Ini adalah mental miskin yang diselubungi dengan agar tampak kaya saja gitu. Nah, dengan menyadari segera bahwa sebenarnya mental kaya itu bukan seperti itu, bukan menampak-nampakkan harta, bukan menampak-nampakkan agar memiliki barang-barang mewah dan sebagainya, bukan. Tapi mental kaya adalah dimulai dari sikap mental kita yang kaya dulu, ya, dengan tidak merugikan orang lain, dengan melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, dengan tidak memaksa-maksakan diri. Kalau memang belum mampu, ya jangan dipaksakan. Nah, dengan kita menyadari ini, mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam mental gengsi, ya. Jadi kita benar-benar bisa tulus untuk memiliki mental kaya ini. Tidak dibuat-buat, tapi memang apa adanya. Karena yang namanya mental kaya itu sebenarnya kita yang mampu berdiri di atas kaki sendiri dan melimpahi orang lain dengan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ketika kita mempertahankan mental gengsi, kita hanya memaksakan diri dan membuat orang lain agar terkesan dengan kita. Padahal kita sejatinya tidak membutuhkan itu. Kita tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, kita hanya butuh untuk mengakui diri kita sendiri apa adanya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih waspada ya. Kita sebenarnya ada di level mental kaya atau sebenarnya kita hanya gengsi saja. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.